Rai sana. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Putri. Di sini saya akan membuat satu video mata kuliah Hukum Laut Internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai danau, sungai, rawa, dan waduk termasuk ke dalam zona apa. Dalam Hukum Laut Internasional, danau, sungai, rawa, dan waduk biasanya termasuk dalam zona-zona yang diatur oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Laut. Di dalam UNCLOS lebih fokus pada regulasi perairan internasional seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas. Danau, sungai, rawa, dan waduk sering diatur oleh domestik negara-negara yang memiliki yurisdiksi atas wilayah tersebut. Di dalam UNCLOS hanya membahas terkait di perairan internasional teritorial atau ZI, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas. Karena itu, danau, sungai, rawa, dan waduk menjadi kepunyaan di negara tersebut dan masuk pada perairan laut Indonesia sendiri atau terdapat regulasi terkait danau, sungai, rawa, dan waduk terdapat di dalam pembagian wilayah laut Indonesia, yaitu perairan Nusantara adalah wilayah perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal laut, teluk, dan selat yang menghubungkan antar pulau, termasuk danau, sungai, dan rawa di daratan. Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia tahun 43 tahun 2008 tentang wilayah negara pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang 43 tahun 2008 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau wilayah negara adalah salah satu unsur yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Jika disederhanakan, singkatnya wilayah Indonesia meliputi darat, wilayah perairan dasar, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan batas wilayah Indonesia yaitu A. Di darat berbatas dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. B. Di laut berbatas dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. C. Di udara mengikuti batas kedaulatan negara, darat, dan laut. Dan batas dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Lebih lanjut, batas wilayah negara Indonesia termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan atau multilateral. Jika tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan batas wilayah negara secara unilateral dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Saat ini, dasar hukum atau regulasi yang mengatur batas wilayah Indonesia adalah Amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang ditetapkan yakni Undang-Undang 43 tahun 2008. Perairan Nusantara telah diakui oleh masyarakat internasional yang tertuang dalam UNCLOS 1982, memberikan hak dan kewajiban bagi Indonesia untuk mengimplementasikannya sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Negara mempunyai kedaulatan di daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
Di dalam UNCLOS 1982 tidak menjelaskan perbedaan tipe kedaulatan di berbagai zona maritim tersebut. Akan tetapi, bila dicermati tentang hak dan kewajiban yang ada di dalamnya, maka jenis kedaulatan tersebut sangat berbeda dalam pelaksanaan kedaulatan laut dan sebagai implementasi ketentuan UNCLOS 1982. Indonesia harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat internasional, terkhususnya masalah pelayaran penerbangan dan hak kepentingan yang salah lainnya. Selain itu, untuk membagi Nusantara ke dalam berbagai daerah kepulauan provinsi dan mencederai ide awal pembentukan Nusantara, membahayakan NKRI, dan kemungkinan besar akan mendapatkan tantangan dari masyarakat internasional. Baiklah, dan laut. Di dalam UNCLOS 1982 tidak menjelaskan perbedaan kedaulatan tradisional hak dan kewajiban yang ada di dalamnya, maka jenis kedaulatan tersebut sangat berbeda dalam pelaksanaan kedaulatan di laut sebagai UNCLOS 1982, Indonesia harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat internasional, khususnya masalah pelayaran, penerbangan, dan hak-hak yang sah lainnya. Selain itu, ide untuk bagi Nusantara membayangkarikan NKRI dan kemungkinan besar akan mendapatkan